Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Nabi i'til ma'ruf. Nabi bersabda, i'til ma'ruf, datangi akan kebajikan. Amal baik walaupun kecil itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai orang meninggal, orang mati itu, kalau sampai dibuka oleh Allah hijab kita sama orang meninggal, itu kan orang meninggal itu rata-rata kepingin hidup lagi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Lihat Muhammad, katanya Allah, orang-orang yang punya salah, punya dosa, mereka itu menundukkan kepalanya. Ya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna. Ya Allah, sekarang saya udah ngelihat. Janji-janji Allah itu tidak dusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Wasami'na, saya dengar semuanya ya Allah. Gimana kalau orang ketika dikasih nikmat Allah mereka gembira, disiksa oleh Allah mereka juga mendengar siksaannya. Apa permintaan mereka? Mereka kepingin kembali ke dunia. Farji'na, tolong kembalikan saya ya Allah ke dunia. Farji'na na'mal. Nah, coba jawab syaratnya na'mal, kami pasti beramal. Kalau sekarang kan enggak, udah dibilangin ada surga, ada neraka, ya tetap ada yang enggak sholat kan gitu. Kalau orang sedekah pahalanya mengalir, tapi ya jarang sedekah. Sekarang ini kan gitu, didalili gini-gini, ya enggak jalan. Karena belum ngelihat, makanya begitu sudah ngelihat, ya Rabbana absarna, sekarang saya ngelihat ya Allah, ngelihat. Na'mal sholih, kan saya kepingin berbuat amal soleh. Inna mukinun, inna menggunakan huruf taukid. Sungguh benar-benar kami ya Allah mukinun, sekarang jadi orang yang yakin. Orang yang yakin, tidak ragu lagi sudah, tidak ragu. Sampai dikatakan Rasul Muhammad SAW, orang yang meninggal kemudian kepingin hidup, walaupun hanya sekedar mengerjakan amal baik, sholat 2 rakaat. Kepingin hidup gini terus salat 2 rakaat udah cukup, karena melihat begitu besarnya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat amal soleh, ya. Sampai Nabi di dalam kitab Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hasanatun wahidah, satu kebaikan. Kebaikan itu kecil, yang kita lakukan itu sudah bisa kebaikan. Contoh, sampai Nabi bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu meremehkan satu kebajikan walaupun remeh, seperti halnya engkau menuangkan air teko ke dalam cangkir saudara kamu. Ibaratnya sekarang tidak repot lah, kita ada orang, kita pas pengajian dikasih aqua satu-satu, tiba-tiba teman kita ini tidak ada cucukannya, mulai tadi pakai kuku gini mau apa nusuk tutupnya, tidak ada kukunya gue. Nusuk-nusuk gini tidak bisa, sampai ngelihat nyari kunci gini tidak nemu kunci juga, tiba-tiba sampai ada cucukannya, ngambil sampai kasihkan gini, kan remeh. Jangan dianggap remeh. Guru sekumpul itu setiap mau berangkat ke masjid, ke musolanya beliau,
itu membawa gula, nyari jalurnya semut, nah ngasih gula sedikit gini. Jangan dianggap remeh. Imam Ghazali itu ketika ditanya sama Allah, hai Imam Ghazali, ketika orang-orang bermimpi melihat Imam Ghazali dengan pakaian yang indah, pakai mahkota, pakai jubah di atas singgasana yang sangat mulia, maka maaf, sahabat-sahabatnya ini bertanya, hai Imam Ghazali, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah sama engkau? Jawaban beliau, qad ghafara li rabbi, Allah itu mengampuni saya. Coba, begitu indahnya Imam Ghazali tidak nunjukkan amal-amal ini, dia mengatakan Allah ngampuni saya, itu dok. Sampean gitu juga, sampean ngandalkan kepingin ibadah masuk surga, sholat ini pun sudah hadiah dari Allah, masih minta ganti, kata Imam Sadili, malulah kita sama Allah seandainya amal kita ini kita minta ganti dengan surga, karena sementara amal ini sudah hadiah daripada Allah. Sampai dikasih dua hidayah sudah sama Allah. Satu namanya hidayatul uzma, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad dari sono, dari Arab, sampai ndak ada Arabnya sama sekali. Ya, suku apa pian? Banjar, Madura, Jawa, Kutai, hidung mancung, cuman ke dalam. Ya, kalau rambut lurus, Rasulullah ikal, Rasulullah tinggi tegap, sampean sedang-sedang, Rasulullah putih, pian coklat. Rasulullah berbahasa Arab, pian bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah jauh nun di sana pian dikasih hidayah. Rasulullah sujud menghadap kiblat, pian pun alhamdulillah sujud menghadap kiblat. Ramadan Rasulullah puasa, pian alhamdulillah. Ini hidayatul uzma. Makanya ujar Nabi Allah di dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, sebab karunia Allah yaitu agama Islam, wa birahmati, sebab rahmatnya Allah yaitu Nabi Muhammad. Sebab rahmat yang paling besar adalah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lebih-lebih sampai jadi umatnya Nabi Muhammad. Kemarin saya ceritakan mulianya umatnya Nabi Muhammad, semuanya tidak boleh masuk surga kecuali sampean dulu. Ya Muhammad, la tadkhulal jannatal anbiya hatta tadkhulaha anta. Tidak boleh nabi-nabi terdahulu masuk surga, haram surga dimasukin nabi-nabi terdahulu sebelum engkau dulu masuk Muhammad. Nabi Muhammad dulu masuk, nabi terakhir, maka jumlahnya nabi 124.000 nabi. Coba antrian panjang bayar PDAM ke apa listrik, urutan sampai nomor 124.000. Jauhnya lamanya. Orang kita kadang-kadang mau bayar dilihatin selisih 100 aja, pulang dulu, nanti aja dah 2 jam lagi datang. Ini 124.000 nabi. Tidak boleh masuk surga kecuali engkau dulu Muhammad. Wala tadkhulal jannatal umam, umat-umat terdahulu haram masuk surga dulu hatta tadkhulaha ummatuka, sampai umatmu dulu yang masuk. Pintu tertutup bagi umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad, masuk dulu ke dalam surga, pian masuk. Umat lain apakah umur mereka itu ibadahnya lama-lama? Nabi Nuh umur 950 tahun, Nabi Adam hampir 1000, Nabi Sis gitu juga 800 lebih. Tapi umatnya maaf yang ibadahnya lama, katanya Allah jangan masuk dulu, nunggu umatnya Muhammad.
Masuk sampean dulu. Lola kalau rebutan Bu, enak kalau rebutan. Orang masuk dulu, milih tempat yang paling enak. Oh, aku duduk sini aja dah, enak dah. Masuk duluan, masuk terakhir, ya dapat di belakang, sempit lagi, kejepit lagi. Ini umatnya Nabi Muhammad masuk. Makanya kata Imam Bushiri, bi akromir rusli kunna akromal umami. Sebab kami punya Rasul yang mulia, bukan sampeannya yang mulia. Sebab kita punya Rasul yang mulia, kunna, kami semuanya akromal umami, sebaik-baik umat, karena Rasul kita. Makanya patut kita terima kasih sama Rasulullah. Caranya banyakin sholawat, caranya ngikuti sunnah Nabi mulai bangun tidur sampai tidur. Ya apa nyocokin sunnah Nabi, cara berbaju, cara makan, cara duduk, cara berpakaian, cara keluar rumah, masuk rumah, ya cara ketemu anak, cara ketemu istri, cara ketemu suami. Jangan tidak ada adabnya. Nabi setiap masuk rumah mengucapkan salam. Setelah itu dia ciumin anak-anaknya. Allahumma inni uhibbu fa'ahibbah. Allah, aku cinta sama dia, cintai mereka semuanya ya Allah. Itu akhlaknya Rasulullah. Ya. Imam Ghazali begitu gitu ditanya, hei kau dapat ini apa? Allah ngampuni saya. Yaqulullah ta'ala li, Allah bertanya kepadaku, ya, hei Ghazali, bimanil tahadihil manzilah, sebab apa kau mendapatkan kedudukan ini? Ya disebut aja Bu, karena orang itu kan, maaf, Allah masukkan dia ke dalam surga, kita nanti masuk surga. Ya kalau umpamanya dengan, pasti ditanya amalnya, tidak gratis. Jazaa'an bima kanu ya'malun, Allah kasih surga ya sebagai balasan apa yang dia kerjakan waktu di dunia. Nuzulan bima kanu ya'malun, kedudukan yang sebab dia punya amal. Amal menyebabkan rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah kita masuk surga, bukan karena amal kita. Ada orang ibadah 600 tahun tanpa maksiat, 600 tahun tanpa maksiat. Dalam kitab Khosois, keutamaan kekhususan umatnya Nabi Muhammad nih, kekhususan umatnya Nabi Muhammad, karangan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hazani. Itu ada orang ibadah 600 tahun, dia diperintah oleh Allah masuk surga dengan rahmatnya, dia tidak mau. Udkhul jannah birahmati, dah masuk surga dengan rahmatku. Dia jawab, qala la ya Rabb, enggak, saya bal bi amali, saya kepingin dengan amal ibadah saya. 600 tahun tinggal di tengah laut, kalau dia kepingin makan cukup angkat tangan seperti Nabi Isa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna. Turun makanan, tidak pernah masak, cateringan, tapi langsung minta sama Allah. Kepingin minum cukup pukul bumi keluar air. Masuk surga dengan rahmatku, kata Allah, la ya Rabb bal bi amali. Terus 3 kali diulang, tetap aja katanya dengan amal saya, amal saya. Baik, kata Allah, ya malaika khud ainah ashimal, congkel matanya sebelah kiri, taruh di timbangan yang satu. Amal dia yang 600 tahun taruh dia di situ. 600 tahun ibadah jeglek berat. Begitu kasih matanya yang sebelah kiri. Ibadah 600 tahun dengan nikmat Allah namanya mata, belum bisa membayar nikmat itu. Sampean bisa sholat gini, Allahu Akbar, tahulah sebabnya. Satu, di samping sampean dikasih hidayah, itu sampean bisa enak Allah karena tidak ada sedikit pun rasa sakit di badan sampean. Ayo coba
Sampean sakit gigi pas nyut gini gigi sampean, terus kira-kira takbirnya modelnya ya apa Bu? Kayak takbirnya orang sehat, Allah gitu kan? Allah Akbar. Atau maaf, perut sampean mules, mau mencret terus, takbirnya modelnya ya apa Bu? Ayo, modelnya orang mau mencret, sampean bisa Allahu Akbar, mulai ujung rambut sampai kaki, tidak ada yang sakit. Jantung sakit ya apa, orang sakit ya Allah, jantung sampean. Makanya ditimbang sama mata aja. Kamu ibadah segitu banyak, ditimbang bayar nikmatku mata, belum cukup. Apalagi minta ganti, kata Allah. Ku kasih ibadahmu itu karena rahmatku. Kau bisa sholat karena rahmatku. Coba sampean bayangkan orang dapat nikmat bisa berangkat ke masjid. Berapa orang aja dari sekian orang, maaf satu maninja ini kalau dihitung ribuan orang muslimnya, lakinya itu nah, serumah ada berapa pian serumah, mulai suami sampai anak 7, lakinya 5, itu harusnya ke masjid. Suami 1, 6 kalau, tapi tidak ada, sampean aja kadang istrinya yang berangkat, suaminya masih di rumah. Ini pun hidayah. Namanya imbias, katalah Habib Abdullah Al-Haddad, gerakan hati kepingin ingin berbuat amal soleh. Kalau hidayahnya sudah, imbiasnya yang belum, pendorongnya ya itu. Begitu Imam Ghazali ceritakan, mungkin dengan sholat saya ya Allah, katanya Allah tidak. Dengan puasa saya ya Allah, bukan. Dengan ilmu saya ya Allah, ngarang kitab, yang kitabnya dibaca sampai hari ini, kitab Ihya Ulumuddin, kan banyak karangan Imam Ghazali, dibaca para habaib ya, kitabnya beliau itu. Katanya Allah bukan. Mikir sudah, mana yang menyebabkan aku dikasih mulia sama Ghazali, ingatlah kamu, katanya Allah, ketika kau sedang menulis, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap di piring yang ada tintanya tadi. Begitu mau gini, tiba-tiba maaf, itunya apa namanya, tintanya diminum oleh lalat tadi. Beliau berhenti nulis, dilihatin lalatnya minum, selesai terbang. Sebab kamu menahan tintamu, pulpenmu untuk mengejutkan ini apa namanya, lalat, maka dengan sebab itu ku ampuni dosa-dosamu, ku terima amalmu. Itu Kiai Hamid Pasuruan kalau ngaji gini Bu, lagi enak baca gini, tangan beliau gini, tahu-tahu di tangan ini ada nyamuk Bu, lagi ngisep tangannya, beliau langsung berhenti ceramah, berhenti gini sampai kenyang, terbang, baru ceramah lagi. Sampean kira-kira gitulah Bu, kira-kira ada yang gede gitu, lagi tidak tahu ceritain anak kecil kisah-kisah gini pula, tahu-tahu tangan, kemu betul nyamuknya, kira-kira biarin dah dia minum gitu, apa gini Bu, amal-amal seperti ini. Imam Shibli itu seorang wali besar, sampai masuk dalam kitab jajaran wali-wali, namanya kitab Tabaqatul Kubra, tingkatan-tingkatan wali-wali yang agung, namanya Imam Shibli. Namanya aslinya Abu Bakar, tapi gelakannya As-Shibli. Itu di kampung kayak dianggap orang kegilaan.
Sibli gila, anak-anak kecil-kecil itu ngelemparin pakai batu. Beliau kena pak. Namanya dianggap orang gila, wajar Bu. Dilempar senyum ya. Kalau lah sampean kalau dilempar kan marah Bu. Lempar kerikil kecil sama ngelemparnya sandal. Kecil-kecil ngelempar orang tua. Imam Sibli tidak. Kadang duduk dilemparin anak kecil. Sibli gila, dia noleh. Diam. Kalau tapi sholat di masjid Bu. Jadi kalau sudah sholat masjid gini, orang berjauh. Nah, dianggap gila Bu. Jauh. Ada satu ulama besar ya, yang sering mimpi Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Mujahid. Itu kalau sudah masuk masjid, orang berebut salaman. Wali, ulama, rebutan ciuman tangan beliau. Ibnul Mujahid imamnya. Imam Sibli datang, orang malah jauh. Tahu-tahu ya, Imam Sibli ini Ibnul Mujahid mimpi di dalam majelisnya Rasulullah. Imam Sibli Ibnul Mujahid datang, assalamualaikum. Rasulullah cuman menjawab waalaikumsalam. Jawab dalam majelis itu. Tidak lama Imam Sibli datang. Sambil ya kayak gitu, namanya orang kayak dianggap nawara. Assalamualaikum. Ya dianggap orang-orang ngelihat. Salam gitu tak. Rasulullah beda. Rasulullah berdiri. Waalaikumsalam. Dirangkulnya Imam Sibli. Kemudian diciumnya Imam Sibli keningnya. Ibnul Mujahid ini mimpi, dalam mimpi ngelihat Rasulullah mencium Imam Sibli. Kaget. Tanyalah Ibnu Mujahid kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma fa'alta bi Sibli? Apa yang sampai lakukan sama Imam Sibli? Apa jawaban Nabi? Inni uhibbu. Aku cinta sama dia. Wallahu yuhibbu, dan Allah juga cinta sama dia. Bi ayyi syai'in, dengan sebab apa ya Rasulullah? Maka dia menjawab, gal li annahu. Nah ini sampai namalkan Bu. Yaqra'u dubura kulli sholatin, karena setiap selesai sholat dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat narik cinta semuanya. Cintanya Allah, cintanya Rasulullah, cintanya manusia. Sampeyan kalau ahli baca itu orang senang lihat sampean. Dalam Maulid Habsyi diulang 2 kali. Dalam Barzanji diulang. Di dalam Maulidud Tiba dibaca. Jadi itulah aku di dalam Maulid itu dibaca. Ya. Kalau ayat-ayat yang lain belum tentu. Tapi laqad ja'akum mesti ada. Ini. Baca 7 kali. Pagi baca sama maghrib. Itu kalau sampean ahli baca itu insya Allah, kalau ada perkara yang tidak menyenangkan tidak akan terjadi. Kalau orang bahari itu kalau perang baca itu baik. Tahan timpas. Coba sampai lihat orang Indonesia, Allahu Akbar pakai bambu runcing. Ya kalau sementara Belanda pakai tank, pakai tembak. Buktinya 10 November kalah. Allahu Akbar, der ting, der ting, der ting. Nggak sakit. Itu. Saya malah punya amalan itu Bu, antik doanya. Bahasa Jawa. Ya masa ora masa iya, ya masa ora. Itu ditembak tidak mempan Bu. Ternyata itu zikir tauhid. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Bahasa Qur'annya. Apapun yang kau kehendaki, semuanya kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan kau tak mati, tak akan bisa mati. Walaupun dibom, dinuklir. Kalau Allah mengatakan kau hidup, tetap hidup. Itu cuman karena orang dulu, orang bahari pakai Arab repot, pakai Jawa aja, ya masa ora masa iya masa ora.
Bismillah suluman sulumun selamat, suluman sulumun selamat, met selamat karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada lagi dulu saya dikasih di orang Banjar juga. Bismillah, bajuku putih ku pakai sembahyang, Allah kasih Nabi Muhammad sayang. Itu pengasihan. Bismillahirrahmanirrahim, pakai tangan kanan, bajuku putih ku pakai sembahyang, Allah kasih Nabi Muhammad sayang. Apal pula. Itu kayak orang Bahari doanya gitu-gitu aja, tapi ampuh karena yakin tadi itu nah ya. Jadi laqoja'akum aja Imam Syibli, aku cinta sama dia. Kenapa? Sebab dia setiap selesai sholat dia membaca laqoja'akum sampai akhir. Udah Bu, bangun Imam Ibnul Mujahid berangkat ke masjid. Nah, orang salaman datang, beliau katanya angkat tangan, jangan cium saya dulu. Imam Syibli belum datang. Begitu Imam Syibli datang, Ibnul Mujahid buru-buru datangin Imam Syibli. Langsung dirangkulnya Imam Syibli. Seluruh jamaah bingung. Hah? Imam kita mencium Imam Syibli? Nah, imam kita nyium orang gila katanya. Begitu dirangkul, dicium keningnya Imam Syibli. Tanya, Imam Ibnul Mujahid, ma fa'alta bi Syibli? Apa yang kau lakukan sama Imam Syibli? Fa'altu kama fa'ala bihi Rasulullah. Aku melakukan ini persis apa yang kulihat yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah mencium dia. Maka aku bertanya, hei Syibli, sebab apa engkau memperoleh kedudukan ini? Imam Syibli langsung jawab, hei Ibnul Mujahid, kan tadi malam kamu mimpi saya. Ya kalau, hah? Kok tahu mimpi saya? Kamu kan tahu Rasulullah mengatakan aku setiap sholat membaca laqoja'akum rasulun min anfusikum aziz. Nah, wali itu Bu, kalau wali mastur, kalau udah ketemu orang ketahuan kalau dia wali, dia minta meninggal. So kalau tidak cepat minta meninggal, kadang jadi fitnah. Nanti datang berbondong-bondong orang Samarinda bawa aqua. Guru minta doanya. Karena sudah kenal dia wali. Kemarin kan belum kenal kalau dia wali. Ya kalau meninggal. Kayak ya Habib Muhammad Bilfaqih Boto Putih itu gitu juga. Dulu ngambilin utang-utang orang, toko-toko itu, toko kain, toko emas yang mengeluarkan zakat dikit-dikit. Mengeluarkan zakat umpamanya 300.000. Zaman Bahari emas masih 1.000. Ya kalau mengeluarkan 300.000, mengeluarkan 200.000, padahal seharusnya dia mengeluarkan 500.000. Zaman Bahari didatangin sama beliau satu-satu, utang, tapi tidak dibayar. Padahal maaflah, orang kalau punya hutang mati tidak dibayar itu tidak bisa masuk surga. Tapi Habib itu melakukan. Ternyata beliau mengamalkan Quran juga. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Datangin, ambilin harta mereka. Siapa? Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Mengeluarkan, tapi maaf Bu, kalau di sini orang kaya-kaya itu banyak. Yang tokonya di mana-mana mengeluarkan zakat, cuma kadang-kadang tidak dapat. Sekitar Samarinda tidak dapat zakatnya. Padahal harus dikasihkan di sini sebelum dikasihkan di luar. Itu diambilin, tidak bayar, marah Bu, orang hutang tidak bayar, catatannya lengkap. Beb, kan pian punya hutang Beb. Iya. Kapan bayarnya? Udah setahun Beb. Besok ke rumah, besokan. Semuanya dibilang besok. Hari Ahad kumpul namanya majelis nagih utang. Toko ini kumpulkan semuanya. Habib itu maaf duduk gini. Aku punya utang berapa sama kamu? 200.000 Beb. Sama sampean 100 Beb. Kamu
400.000 Beb. Oh. Apa jawaban Habib? Aku gen nggak punya utang sama kamu. Wah, kan ada catatannya Beb. Aku tanya, kau selama setahun ini perputaran usaha kamu, keuntungan kamu, modal kamu, utang kamu, kau seharusnya tahun ini mengeluarkan zakat berapa? Tunjuk sama Beb. Tunduk langsung. Kan orang pedagang itu ada catatannya. Kalau apalagi sekarang ada pakai komputer itu kan beli-beli itu kan langsung masuk. Makanya kalau beli sandal adalah nomor tidak ada, habis nomor 42. Dari mana dia lihat ininya? Kotak ini komputer ya itu ya. Nah, masuk keluar masuk udah di situ. Jadi keuntungan dia tahu berapa persen dari situ. Dia selama setahun pasti tahu, dan harus dikeluarkan zakatnya berapa dia tahu. Tapi maaf, orang kadang-kadang mengeluarkan zakat, maaflah, kadang-kadang dikurangi. Seharusnya mengeluarkan 1 miliar, dia cuma keluarkan 300 juta. Kadang itu pun maaf, karena maaf kadang-kadang orang minta sumbangan dikasihkan dari uang zakat. Kayaknya bantu masjid, tapi diambilkan uang zakat. Seharusnya zakat itu untuk manusia. Ya kalau seharusnya untuk manusia. Siapa sampai lihat Qur'annya itu kan manusia semuanya. Orang hutang, budak, mu'alaf, amil, bangunan lah itu. Diambilkan dari situ. Kenapa? Ya karena sekek tadi, walaupun kaya masih mikir sedekah. Diambilkan yang dari wajib. Langsung ditembak sama Habib, kau harusnya mengeluarkan 500. Betul enggak? Enggak, Beb. Kau keluarkan berapa? 300, Beb. Yang 200 ku hutang. Hud min amwalim, ambil. Bahkan dirampok aja enggak apa-apa, itu yang kurangnya itu. Kubagikan sama tetangga-tetanggamu yang fakir miskin. Aku hutang ke kamu, cuman tak kasihkan mereka, karena itu hakun maklum. Walaupun sampean harus mengeluarkan, mereka berhak, fakir miskin, orang gharim punya hutang, itu berhak. Kenapa tidak kau kasih? Ku ambilkan dari hartamu. Taulah kamu, aku mengambilkan ini supaya kamu selamat, kamu tidak disambar api neraka. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Jangan menyangka orang yang bakhil terhadap apa yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah, dia menyangka lebih baik. Bal huwa syarrul lahum. Dia buruk. Saya tahu aku nama bakhil bi yaumil qiyamah. Nanti dibebankan di pundak mereka dengan api neraka. Oh, ya Beb, ya Beb. Mau ku kembalikan uangmu, tapi kau masuk neraka. Janganlah Beb, ikhlas Beb, ikhlas. Karena Habib tidak berhak menerima zakat. Ku bagi 1 rupiah pun tak ku ambil, ku berikan sama mereka. Demi Allah ada Habib, kalau aku minta uang sama Allah, tidak perlu utang sama kamu. Meja ini loh, dipukul meja itu. Meja ini loh, kalau aku minta sama Allah, dijadikan emas. Allah jadikan emas. Tahu-tahu orang yang melihat itu berubah emas, gue. Berubah emas ini mejanya. Kaget semuanya. Habib juga kaget juga, tidak sengaja kalau. Nah, karena mukjizat itu tidak harus pesanan, otomatis. Nabi Musa tidak tahu kalau tongkatnya itu dibawa kemana-mana buat apa, nganu kambing itu bek gini. Ternyata tongkatnya bisa untuk mukul laut. Kapan? Ketika Allah nyuruh mukul. Tadinya tidak tahu. Begitu kalau aku minta sama Allah ini jadi emas, tung, jadi emas betulan. Kaget beliau, langsung minta sama Allah, kembalikan ya Allah. Jadi kayu lagi. Mau coba saya pas ngomong jadi emas kuning betulan ya apa pian bu ay? Meja ini. Wah, datang pian ke rumah minta air terusan. Usaha guru ay, guru ay, Itu langsung beliau berdoa, ya sahibasir inna sir qad dhahar. Wahai Allah, rahasiaku telah tampak. Mereka tahu kalau aku ni walimu ya Allah. Fala uhibbu hayati ba'da mastahar. Aku tidak ingin hidup lagi ya Allah setelah aku terkenal. Fala uhibbu hayati ba'da mastahar fa amitna ya Rabb. Matikan aku ya Allah. Ciling. Dapat seminggu langsung tidak enak badan, sakit, meninggal. Itu makamnya lurus dengan
pintunya masjidnya Sunan Ampel. Jadi kalau sini Sunan Pengimaman, lurus keluar sana, di situ ada jalan keluar, jalan lorong, jalan itu ya, jalan setapak keluar, jalan besar, nikuk ke kanan. Di situ ada makam Boto Putih. Habib Ahmad bin Abdullah bin Faqih, sahabat Habib Muhammad bin Abdullah bin Faqih. Ya, itu yang itu nanti. Jadi kalau ketahuan wali itu, nah, taulah zaman Imam Syibli ini, ketika sudah meninggal, begitu sudah tahu orang, begitu Syekh Abdullah bin Muhammad Ibnul Mujahid ini menciumi beliau karena mimpi itu, orang-orang baru segan sama Imam Syibli, hormat. Tapi Imam Syibli telanjur doa, ya Allah, saya udah dikenal mereka, ya Allah. Tadinya mereka menganggap saya orang gila, tapi mereka tahu sekarang, ya Allah, matikan aku, ya Allah. Tidak lama meninggal. Mimpi semuanya satu masjid. Melihat Ibnul Mujahid duduk di atas singgasana dengan mahkota kebesaran, tampannya luar biasa. Tanya bersih kayak tanya Imam Ghazali, apa ya? Allah ngampuni saya. Sebab apa? Allah bertanya sama saya, maka aku sebutkan dengan sholat saya, ya Allah. Wali-wali itu Bu kadang-kadang sholat 2 rakaat bisa khatam Quran Bu. Sampai sebulan gak khatam-khatam. Habib Muhammad bin Ali ya, bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, itu setiap malam khatam 8 kali Bu. Dalam sholat sunnahnya 1000 rakaat. Ya apa ya, enggak usah ya apa sudah. Itu namanya karomah. Siangnya sholat 1000 rakaat, khatam 8 kali. Jadi siang malam khatam 16 kali. Ketika aku muda. Jadi Imam Syibli ngomong gitu. Begitu selesai Bu, katanya Allah, bukan. Taulah kau Syibli, kenapa aku mengampuni kamu? Qala la ya Rabb. Kata Allah, ingatkah kamu ketika waktu hujan kau berangkat ke masjid, badan kau berjalan, sikak itu lorong-lorong kecil, gang itu loh, kalau dari rumah kan ada gang kecil kadang ya. Di situ ada anak kucing yang lagi kedinginan kena hujan. Sama Imam Ghazali, ya Allah kasihan, diambil anak kucing tadi Bu. Ada kerucukan pancuran air hujan, dibilasnya itu, dibilas bersih suci semuanya, dibawa ke masjid, ikut sholat. Namanya dikira orang gila Bu, kucing dikantongin. Maka waktu tahiyat itu gerak-gerak Bu, pas maju ke depan lagi dia. Jadi orang-orang ngelihat kucing bergerak di dalam itu, astagfirullahaladzim. Tahiyat masih sempat astagfirullah. Ini sholat ada gerak-gerak itu. Dianggap orang gila ya wajar, ya biar aja, cuek. Karena orang begitu pulang Bu, maaf, kucing ini dikasih lilin. Ya, lilin dipangetin supaya bulunya yang tadi kusut kering seperti semula. Ngeong, dikasih makan. Syibli, sebab kasihmu kamu kepada makhlukku yang namanya kucing, saat engkau sayang dengan makhlukku itu, aku pun sayang kepada kamu. Di saat aku sayang kepada kamu, semua dosamu ku ampuni, semua amalmu ku terima. Makanya ibu-ibu walaupun punya amal kecil jangan dianggap remeh. Ngasih anak kecil bonbon jangan diremehkan. Ingatlah Habib Ali itu, liatin pian, yang biasa datang Habib Ali uang 5.000, kadang 2 dilemparkan ke anak-anak, butun dilemparin, kadang permen bonbon. Itu kayaknya amalan sepele. Sampai di surga itu ada surga Bu, tidak bisa masuk kecuali orang itu sayang sama anak kecil. Ada rezeki sampai 10.000, 5.000. Nak sini nak, mau berangkat sekolah. Nggih Bu, nih ada rezeki 2.000 enggak apa-apa ya. Nih ngasih gitu. Jangan dianggap remeh. Inna fil jannati daron. Kata Nabi, sesungguhnya ada di dalam satu surga, satu negeri. Namanya Darul Farah.
negeri kegembiraan. Ya, namanya negeri kegembiraan. Negerinya aja gembira isinya. La tadkhula yadkhuluha. Tidak bisa masuk negeri itu, komplek perumahan itu, illa man farihas sibyan, kecuali orang itu amalannya waktu di dunia senang menyenangkan anak kecil, walaupun itu cucunya. Kan ada nenek kakek itu sekek sama cucu, pulang nek pulang, gitu dok. Ada juga nenek, nah ulun bulik nih, setumat ikam duduk seberataan. Cucunya ada 40. Duduk ikam. Ini kai adalah nek, ada setumat. Datang pakai tongkat. Kamu bulikan kah? Ini kai setumat. Neneknya ngeluarin 5 ribuan. Kayaknya nggak mau kalah 10 ribuan. Makasih nek, makasih kek. Memang nenek kai kita nih. Dermawan. Nih, walaupun sama cucu, nanti dia masuk surga, namanya komplek Darul Farah. Negeri yang disisui izin. La yadkhuluha, tidak bisa masuk ke negeri itu illa man farihas sibyan, kecuali amalannya waktu di dunia dia suka menyenangkan anak kecil. Khusus untuk menyenangkan anak kecil. Biar ibadah sampean banyak, tapi sama anak kecil tidak pernah seperti itu. Sampean biar masuk surga, tidak boleh masuk tempat itu. Tidak boleh. Tapi kalau seneng menyenangkan anak kecil. Dulu kan ada Pak Haji, yang itu kalau ke Jumatan ngasih uang 2 ribuan ya. Kayak gitu senangkan ya. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan, waktunya udah. Jadi kalau undangan itu kalau Ibu mau kirim doa bisa dikirimkan, ditaruh nanti pertemuan yang akan datang ya, termasuk buat untuk acara konsumsi itu Bu, buat acara kita ya, itu selamatan sampean juga lah itu ya. Itu ada nama-nama ya, ada berapa itu, 4 kah, satu amplop itu 4 nama ya. Moga-moga yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat. Semuanya moga-moga dijadikan ahli surga semuanya nih, sekeluargaan dunia akhirat semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah amin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikan manfaat ilmu yang telah kami pelajari ya Allah, dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, baik di kehidupan dunia ini ya Allah, lebih-lebih nanti di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami, sayangi keduanya ya Allah sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Pandang orang tua kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan kasih sayang-Mu. Pandang ibu bapak kami ya Allah dengan pandangan ampunan-Mu. Pandang ibu bapak kami ya Allah dengan pandangan ridha-Mu. Karena dosa kami begitu banyak kepada kedua orang tua kami, kami hanya mampu berdoa kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kumpulkan kami nanti dengan orang tua kami, anak kami, istri kami, suami kami, keturunan kami, kakek-kakek dan datuk kami di dalam surga-Mu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Berikan kami semuanya ya Allah husnul khatimah. Berikan kami semuanya ya Allah husnul khatimah. Berikan kami semuanya ya Allah husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir-akhir umur kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan.
لا إله إلا الله كل يوم وميزان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.